Bayangkan ponselmu bergetar di tengah malam. Layar menyala tanpa suara dan sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kamu kenal. Isinya hanya 2 kata sederhana. Tolong saya. Kamu pikir itu bercanda, salah kirim atau spam, tapi detik berikutnya lampu rumahmu berkedip. Dan saat kamu hendak membalas pesan itu, datang satu notifikasi lagi. Sebuah pesan yang membuat dadamu sesak. Aku ada di dekatmu. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor Nusantara. Tempat di mana kisah-kisah misteri dan pengalaman tak terlupakan dibagikan. Terima kasih untuk kamu yang sudah meluangkan waktu dan memilih video ini. Sebelum cerita dimulai, dukungan kecil darimu sangat berarti. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu menjadi yang pertama mendengar kisah terbaru di channel ini. Dukunganmu membantu channel ini terus menghadirkan cerita-cerita yang menarik dan penuh makna. Seorang wanita dengan nama Andin, usianya 26 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta, dan sudah hampir setahun tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan lama di pinggir kota. Rumah itu berada di ujung gang sempit, dikelilingi bangunan kosong dan pepohonan liar yang jarang terurus. Siang hari tampak biasa saja, namun saat malam tiba, suasananya berubah menjadi sunyi yang terasa menekan. Malam itu hujan turun sejak sore. Andin pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh. Sekitar pukul 1:12 dini hari, ketika ia baru saja berbaring dan mematikan lampu kamar, ponselnya tiba-tiba bergetar di atas meja kecil di samping tempat tidur. Tidak ada nada dering, hanya getaran singkat. Namun cukup untuk memecah keheningan. Satu pesan WhatsApp masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Isinya hanya 2 kata. Tolong saya. Andin menatap layar ponsel cukup lama. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin salah kirim, mungkin lelucon, atau mungkin seseorang sedang butuh bantuan. Ia mengecek nomor itu, tidak dikenal, tanpa nama. Namun saat melihat foto profilnya, tangan Andin mendadak dingin. Foto itu adalah rumah kontrakannya sendiri, bukan foto dari internet, bukan dari sudut umum. Foto itu diambil dari depan pagar, sedikit miring, seolah orang yang memotretnya berdiri tepat di seberang rumah, di malam hari. Andin bangkit dari tempat tidur. Perlahan ia membuka tirai jendela kamar dan mengintip keluar. Gang terlihat kosong, lampu jalan redup, hujan masih turun, tidak ada satupun orang lewat. Namun perasaan tidak nyaman mulai menjalar di dadanya. Ia kembali ke ponsel dan mencoba membalas pesan itu. Namun pesan tidak terkirim, hanya muncul satu tanda centang, lalu hilang. Beberapa detik kemudian, layar ponselnya kembali menyala sendiri. Nomor itu mengirim pesan kedua. Singkat, dingin. Kamu dengar itu kan? Dan tepat saat Andin membaca pesan tersebut, dari arah dalam rumahnya, terdengar bunyi lantai kayu berderit pelan. Andin membeku di tempat. Bunyi lantai kayu itu terdengar jelas. Sekali, lalu berhenti. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan. Rumah kembali sunyi. Hanya suara hujan di luar yang menetes pelan di atap seng. Andin meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya kayu memuai karena udara dingin. Namun rasa tidak nyaman di dadanya tak kunjung hilang. Ponselnya masih berada di genggaman. Pesan terakhir dari nomor itu tertera jelas di layar. Kamu dengar itu kan? Andin mengetik balasan dengan jari gemetah. Siapa ini? Tidak terkirim. Lampu kamar tiba-tiba berkedip 1 kali. Andin refleks berdiri dan menyalakan lampu utama rumah. Cahaya putih menyebar, memperlihatkan ruang tamu kecil, dapur sempit, dan lorong menuju kamar mandi. Semuanya terlihat normal, terlalu normal. Ia melangkah perlahan ke arah dapur. Setiap langkahnya membuat lantai kayu mengeluarkan bunyi lirih. Andin berhenti, menunggu, berharap mendengar suara lain yang bisa menjelaskan semuanya.
Namun yang terdengar hanya detak jam dinding. Pelan, teratur, dan terasa semakin keras. Ponsel kembali bergetar. Pesan baru masuk. "Aku di dalam." Jantung Andin berdegup kencang. Ia berbalik cepat, menyapu ruangan dengan pandangan panik. Tidak ada siapa-siapa. Pintu depan terkunci. Jendela tertutup rapat. Andin memastikan kunci jendela dapur masih terpasang. Tiba-tiba, dari arah kamar mandi, terdengar suara tetesan air. Padahal sebelumnya keran sudah ia pastikan tertutup. Andin mendekat. Pelan, seolah takut suaranya sendiri akan memicu sesuatu. Di depan pintu kamar mandi, ia berhenti. Udara terasa lebih dingin. Bau lembab yang aneh tercium samar. Andin mengelurkan tangan, menyentuh gagang pintu. Dingin. Jauh lebih dingin dari seharusnya. Saat itu juga, lampu ruang tamu mati. Hanya menyisakan cahaya ponsel di tangannya. Dalam cahaya redup itu, layar ponsel menampilkan satu notifikasi lagi. Sebuah voice note. Belum diputar. Durasi tertera 0017. Andin menelan ludah. Ia mundur selangkah dari pintu kamar mandi. Entah mengapa perasaan kumat muncul di kepalanya. Jangan putar di sini. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, dari balik pintu kamar mandi, terdengar ketukan pelan. Sekali, lalu 2 kali, dan pada ketukan ketiga, voice note itu terputar dengan sendirinya. Suara itu langsung memenuhi ruangan. Andin tidak menyentuh apapun. Ponsel di tangannya memutar voice note itu dengan sendirinya. Detik pertama hanya terdengar hening. Namun bukan hening yang biasa. Ada dengungan halus seperti rekaman lama yang diputar ulang. Lalu masuk suara nafas berat terputus-putus, seolah seseorang sedang menahan panik di ruang sempit. Detik demi detik berlalu. Di latar belakang terdengar bunyi lantai kayu berderit, pelan, berirama, seperti langkah kaki yang tidak ingin terdengar. Andin merinding karena bunyi itu sama persis dengan suara lantai rumahnya sendiri. Pada detik ke-10, suara nafas berhenti, digantikan oleh kesunyian singkat yang membuat dada Andin terasa sesak. Lalu di detik terakhir, muncul bisikan sangat pelan, hampir tidak terdengar. "Jangan nengok ke belakang." Voice note berhenti. Ruangan kembali sunyi. Namun, keheningan kali ini terasa berbeda. Lebih berat, seolah udara di dalam rumah ikut menunggu. Andin menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya terasa panas dingin. Sejak tadi, ia berdiri tepat di depan cermin kamar. Dan pantulan di cermin itu tidak sepenuhnya mengikuti gerakannya. Andin menahan diri untuk tidak menoleh. Matanya terpaku pada pantulan wajahnya sendiri yang tampak pucat. Namun di belakang bahunya, ada bayangan gelap yang terlihat lebih diam dari seharusnya. Ponsel kembali bergetar. Bukan pesan, melainkan teks yang muncul perlahan di layar. "Aku sudah bilang." Lampu kamar tiba-tiba menyala sendiri. Sekejap cahaya terang memenuhi ruangan dan bayangan di cermin itu menghilang begitu saja. Andin terduduk lemas di lantai. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia memeriksa ponsel dengan nafas memburu. Voice note itu masih ada, tidak terhapus, tidak bisa dihapus. Dan yang paling membuat Andin gemetar, timestamp pada voice note menunjukkan waktu perekaman 2 jam sebelum pesan "tolong saya" pertama dikirim. Artinya, suara itu direkam saat Andin belum menerima apapun, dan mungkin saat rumah itu belum benar-benar kosong. Pagi datang tanpa benar-benar terasa seperti pagi. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela, namun rumah itu tetap terasa dingin dan berat, seolah malam belum sepenuhnya pergi. Andin tidak ingat kapan ia tertidur. Yang ia ingat terakhir hanyalah cahaya lampu kamar yang menyala tiba-tiba. Lalu segalanya gelap. Sekitar pukul 8.30, suara ketukan keras di pintu depan membangunkannya. Bukan ketukan pelan seperti malam sebelumnya, melainkan ketukan nyata, tergesa dan berulang.
Andin membuka mata dengan kepala terasa berat. Tubuhnya kaku, seolah semalaman tidak bergerak sama sekali. Mbak Andin, suara itu terdengar dari luar. Dengan langkah tertatih, Andin berjalan menuju pintu. Saat pintu dibuka, pemilik kontrakan berdiri di sana dengan wajah cemas, ditemani seorang tetangga. Mereka mengatakan Andin tidak masuk kerja dan ponselnya tidak aktif sejak dini hari. Begitu masuk ke dalam rumah, ekspresi mereka berubah. Udara di dalam terasa pengap, dingin, dan anehnya, cermin kamar ditutup kain putih. Andin sendiri tidak ingat pernah melakukannya. Ia ditemukan duduk di lantai kamar tidur, membelakangi cermin dengan ponsel masih berada di tangannya. Layarnya mati. Saat pemilik kontrakan mencoba menyalakannya, ponsel itu menyala normal, seolah tidak pernah kehabisan daya semalaman. Namun, Andin hanya diam. Tatapannya kosong. Bibirnya bergerak pelan, mengulang satu kalimat yang sama. Dia minta tolong, tapi bukan ke aku. Tak ada luka, tak ada tanda orang lain masuk. Pintu dan jendela terkunci rapat dari dalam. Saat ditanya apa yang terjadi, Andin hanya menggeleng. Setiap kali pandangannya mengarah ke kamar mandi atau cermin yang tertutup kain itu, nafasnya langsung memburu. Tubuhnya gemetar, seakan melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sebelum dibawa keluar rumah, Andin sempat berkata satu hal yang membuat pemilik kontrakan terdiam. Kalau kacanya dibuka, jangan jawab siapapun. Hari itu juga, Andin dibawa pergi oleh keluarganya. Ia tidak pernah kembali ke rumah kontrakan itu. Barang-barangnya dibiarkan. Kontrakan kembali kosong. Dan sejak pagi itu, tak ada satupun penyewa yang bertahan lebih dari beberapa hari. Karena setiap malam, sekitar pukul 1:12, lampu kamar di rumah itu selalu terlihat menyala sendiri. Beberapa hari setelah Andin meninggalkan rumah kontrakan itu, cerita mulai beredar di lingkungan sekitar. Awalnya hanya bisik-bisik antar tetangga, namun potongan-potongan kisah yang terpisah perlahan membentuk satu gambaran yang utuh dan jauh lebih mengerikan dari dugaan siapapun. Pemilik kontrakan akhirnya membuka arsip lama. Ia menemukan catatan penyewa terakhir sebelum Andin, seorang wanita berusia 30-an yang tinggal sendirian. Wanita itu dikenal pendiam, jarang bergaul, dan sering pulang larut malam. Suatu hari, ia menghilang begitu saja. Tidak ada laporan resmi, tidak ada barang yang diambil. Kontrakan itu dibiarkan kosong selama 6 tahun. Yang membuat pemilik kontrakan terdiam adalah satu detail kecil. Nomor ponsel penyewa lama itu masih tersimpan di buku catatan lamanya. Nomor tersebut sama dengan nomor yang mengirim pesan "Tolong saya" kepada Andin. Seorang tetangga kemudian mengingat sesuatu yang dulu pernah dianggap sepele. Beberapa malam sebelum penyewa lama itu menghilang, ia sempat mengetuk pintu tetangga sambil terlihat panik. Kalimat yang diucapkannya pendek, terbata, dan membingungkan. Kalau dia minta tolong, jangan dibalas. Tak ada yang mengerti maksudnya saat itu. Beberapa hari kemudian, warga lain menambahkan cerita. Mereka sering melihat lampu kamar rumah kontrakan itu menyala sendiri di tengah malam. Tepatnya sekitar pukul 01:12, selalu di jam yang sama. Dan setiap kali lampu menyala, bayangan seseorang terlihat berdiri diam di depan cermin kamar. Tidak bergerak, tidak mengetuk, hanya menunggu. Voice note 17 detik yang diterima Andin akhirnya diperiksa oleh seorang teknisi audio. Hasilnya membuat bulu kudut berdiri. Rekaman itu tidak mengandung suara lingkungan luar, tidak ada hujan, tidak ada angin, seolah direkam di ruang tertutup yang sunyi dan bukan di malam kejadian. Seolah direkam jauh sebelum Andin tinggal di sana. Kini rumah kontrakan itu kembali kosong. Pagar berkarat, cat mengelupas. Namun satu hal tidak pernah berubah. Setiap beberapa waktu, ada orang yang mengaku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya selalu sama, "Tolong saya." Dan mereka yang membalas
tak pernah tinggal lama di sana. Cerita ini mungkin terdengar seperti kisah horor biasa, namun ada satu hal yang patut kita renungkan bersama. Tidak semua yang meminta tolong benar-benar ingin diselamatkan. Ada kalanya rasa penasaran justru membuka pintu pada sesuatu yang seharusnya dibiarkan tetap tertutup. Pesan tolong saya bukan selalu tentang belas kasihan, melainkan tentang batas antara dunia kita dan hal-hal yang tidak kita pahami sepenuhnya. Karena tidak semua panggilan perlu dijawab, dan tidak semua keheningan perlu diganggu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah horor lainnya untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jika suatu malam ponselmu bergetar tanpa alasan, pastikan dulu siapa yang sebenarnya sedang memanggilmu.